Nah, kalau legacy, kita bicara legacy kan sebenarnya tinggal dilihat dari 22 janji kampanye gubernur, janji kampanye Pak Anies saat itu. Ada JIS, lalu juga ada Formula E, ada lapangan Ingup 5 wilayah, lalu juga ada sekolah atlet PPOP di Ragunan. Sahabat Monitor Indonesia Podcast, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota TGUPP Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bang Gian Sitorus. Gimana kabarnya, Bang? Oh, sehat, Jutan. Salam super. Oke, jadi sebenarnya TGUPP itu bagaimana sebenarnya, Bang? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang di sini, sudah berbincang-bincang dengan yang terhormat Jutan. Jadi TGUPP ini sebenarnya adalah tim percepatan pembangunan untuk membantu apa yang menjadi programnya gubernur, lalu juga apa yang menjadi target pelayanan untuk warga DKI Jakarta, dan goalsnya adalah semua itu harus dibalut dengan yang menjadi kebutuhan warga gitu. Nah, kalau ditanya tugasnya, ya tadi pelayanan itu sebenarnya tugasnya mempercepat, lalu juga ringkas, membuat efektif, membuat efisien. Lalu juga apa yang menjadi keluhan-keluhan dan menjadi kebutuhan-kebutuhan warga terkait dengan pembangunan, terkait juga dengan SDM-nya, juga terkait bagaimana daerah itu bisa bertumbuh gitu. Nah, lalu kemudian secara peran TGUPP ini memang harus merger, harus berkolaborasi dengan seluruh elemen-elemen pemerintah daerah, ada eksekutif, ada legislatif di sana. Jadi ini yang harus menjadi tugas kami, yang harus menjadi dasar kami dalam menjalankan itu. Nah, selama kurang lebih 5 tahun ini, memang menjelang akhir-akhir periode ini, ya hasil-hasil yang sudah kami lakukan, lalu juga apa yang memang masih belum tercapai juga sebenarnya bisa dilihat dan bisa dinikmati secara langsung oleh publik sebenarnya. Nah, terkait juga dengan tadi proses secara teknis, jadi sebenarnya kami ini punya laporan itu setiap minggu. Setiap minggu itu ada namanya monitoring evaluasi mingguan dan bulanan. Apakah itu ke gubernur atau tidak, dari sisi substansi tentunya pasti ke gubernur. Tapi memang kita juga harus memisahkan dan memilahkan mana yang memang prioritas sebagai tugasnya kita untuk bisa menginformasikan secara langsung kepada gubernur, atau mana yang memang sekiranya sudah harus kita tuntaskan dan kita clearkan gitu. Sehingga tujuannya kan sebenarnya membantu gubernur menyelesaikan banyak tugas, bukan membantu gubernur menambahkan banyak tugas. Nah, gitu kan. Beda ya? Beda itu. Jadi itu yang kita, kalau kita rasa memang sekiranya tidak perlu harus sampai ke gubernur, dan itu pun juga kita harus berpikir secara efisien kan, akan butuh banyak proses, dan tidak juga setiap waktu gubernur itu harus mengikuti dengan alur kita gitu. Gubernur punya banyak kegiatan, punya banyak agenda gitu. Selama kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, selama kita bisa mengklirkan itu dengan tuntas, nah, maka tidak perlu sampai ke Pak Gub sebenarnya. Oke. Tentu kan pertanyaan-pertanyaan publik itu kan ada, bahwa 5 tahun kepemimpinan Pak Anies ini, apa yang akan diwariskan oleh Pak Anies Baswedan untuk DKI Jakarta? Seperti mungkin janji-janji kampanye di 2017, atau moto yang sering kita dengar dari DKI Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya kan. Jadi selain yang kita lihat ya, legacy itu katakanlah seperti Jakarta International Stadium,
Saya pikir itu masuk legacy Pak Anies sih Bang ya. Selain itu apa kira-kira Bang yang menjadi ikon lah yang ditinggalkan oleh Pak Anies untuk DKI Jakarta? Jadi sebenarnya bisa saya sampaikan, kita bisa melihat apa yang hari ini terbangun, hari ini tersedia, tapi lebih daripada itu kan sebenarnya bukan hanya bentuk fisik dan fundamental bangunan yang menjadi penting gitu. Tapi bagaimana tadi maju kotanya bahagia warganya. Betonisasi yang kita bangun seindah itu kalau warganya nggak bahagia, nggak akan ada artinya juga gitu. Jadi makanya yang paling fundamental sebenarnya dari awal secara keseluruhan kita membangun sistem itu. Sistem mempermudah masyarakat, mempermudah warga. Nah kalau legacy, kita bicara legacy kan sebenarnya tinggal dilihat dari 22 janji kampanye gubernur, janji kampanye Pak Anies saat itu. Nah dari 22 janji itu yang terus menjadi amanah kita dan tanggung jawab kita untuk bisa kita tepati, meliputi semua aspek, meliputi semua bidang gitu, program-program. Nah kalau dari sisi dimulai dari bidang kepemudaan dan olahraga sendiri pun sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Jutan, ada JIS, lalu juga ada Formula E, ada lapangan Inggup 5 wilayah yang kita berikan gratis untuk warga DKI. Itu meskipun gratis tapi juga tetap kita bangun kualitasnya yang berstandar internasional. Lalu juga ada sekolah atlet PPOP di Ragunan yang kita revitalisasi selesai di tahun 2020 kemarin dengan luas 17,8 hektar kurang lebih. Lalu juga kawasan-kawasan hijau, taman-taman yang kita juga mungkin banyak warga-warga juga sekarang sudah mulai menikmati itu. Lalu juga ada beberapa bidang lainnya lagi dari sisi pendidikan. Di balik semua hal yang sudah kita hasilkan, legacy yang sudah disiapkan oleh Pak Gub, dasarnya adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat, melibatkan warga untuk bisa menentukan juga apa yang menjadi kebijakan, gitu. Sehingga kebijakan itu nggak tumpang tindih. Nah, maka pembangunan kota itu berdasarkan tadi maju kotanya bahagia warganya, insya Allah bisa tercapai. Gitu. Dan itu yang kita ingin bawa. Tapi kalau tadi kita bicara terkait Formula E gitu Bang, itu sebenarnya apa sebenarnya goalnya itu Bang? Sebenarnya target Pak Gub ke Formula E itu adalah mau menunjukkan ke mata dunia bahwa Indonesia itu bisa. Jakarta sebagai ibu kotanya Indonesia itu juga tidak kalah megah dengan kota-kota lain, dan SDM-nya juga tidak kalah mumpuni dengan SDM-SDM dari negara-negara lain gitu. Kita mampu menyelenggarakan apapun, kita mampu membuat apapun, dan kita mampu juga berprestasi dari sisi apapun. Itu yang ingin diangkat sama Pak Gub. Salah satu bahasa pemersatu di antara banyak cara itu olahraga yang mampu mempersatukan. Tagline olahraga itu sportivitas. Gak ada di dalam olahraga itu membahas dari parpol mana, agama apa, warna kulit, lalu suku, ras dan budaya dan segala macam gitu. Yang ada di dalam olahraga itu ya kita saling menjaga sportivitas. Yang menang kita sampaikan apresiasi, yang kalah kita ayomi. Nah itu yang ingin dibawa, semangat itu yang ingin dibawa sama Pak Gub. Lalu kalau penanganan COVID itu gimana itu Bang? Kira-kira bisa dinilai sebagai sebuah legacy yang positif nggak dibilang DKI Jakarta ini Bang? Karena kan porosnya ini kan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ini. Di masa pandemi itu di 2019 itu memang saat itu awal-awal saya terlibat secara langsung juga membantu rekan-rekan. Dan di 2019 itu bahkan sebelum kasus pertama dinyatakan di Depok, Pak Gub itu sudah mencari informasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan para pakar kesehatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu, dengan negara-negara lain yang saat itu sudah mengalami gitu. Jadi kita saat itu memakai di awal adalah fase-fase belajar mengenali apa itu COVID, lalu juga seperti apa dampaknya segala macam. Dari situ proses verifikasi, proses monitoring itu dilakukan.
Nah, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di awal itu sebenarnya juga semua benar-benar difokuskan ke Pagub untuk menangani ini dulu. Makanya beberapa kegiatan-kegiatan strategis maupun non strategis semuanya itu ditunda karena memang difokuskan untuk penanganan COVID. Nah, saat itu Pagub ketika mendengar kata pandemi dan beliau menanyakan langsung kepada pakar apa itu pandemi, dan pandemi itu dijelaskan oleh pakar, di saat itu juga konsentrasi Gub dan perintahnya Pak Anies saat itu jelas bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi tanggung jawab utama. Makanya dari 2019 sampai ke sekarang, ke belakangan ini kita terus melakukan, dan bukan berarti di kondisi sekarang dengan kondisi COVID yang sudah berangsur membaik dan sudah bisa melakukan interaksi secara langsung di publik, lalu juga sudah banyak pelonggaran-pelonggaran, kita tidak menjalankan penanganan COVID itu seperti sebelumnya, tetap kita jalankan itu, dan mulai dari proses evaluasi, kinerjanya pun tetap kita jaga, karena biar bagaimanapun yang namanya penyakit ya dengan kondisi yang penularannya sangat cepat, itu juga perlu jadi konsentrasi dan awareness bersama, termasuk juga semua kegiatan-kegiatan publik. Formula E kemarin selalu protokol kesehatan itu tidak pernah tidak jadi syarat utama gitu. Nah, kalau ditanya tentang kondisi penanganan pada saat pandemi itu, ya seperti yang sudah disampaikan di media sosialnya Pak Anies sendiri yang selalu diupdate, kita memang melihat langsung bagaimana virus itu menghancurkan dan menghantam Jakarta, dan dampaknya sebegitu besarnya, bukan cuma dari sisi anggaran saja, tapi juga dari sisi dampak ke kesejahteraan warga gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah kita berangsur membaik sampai tahun ini, sehingga banyak target-target yang bisa kita kejar. Gitu juga. Kalau dari sistem transportasi gimana Bang di DKI Jakarta itu Bang? Sistem transportasi itu termasuk hal yang kita bangun secara TOD. TOD itu artinya kawasan terintegrasi, transportasi yang terintegrasi. Karena tadi ini juga mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Kita di awal mempersiapkan transportasi yang bagaimana transportasi ini dulu kita sering lihat nih angkot-angkot ngetem. Terus kita juga sering lihat banyak orang terganggu karena angkot-angkot ini ngetem. Akhirnya banyak tempat-tempat yang titik-titik kemacetan itu sebenarnya bukan karena hal lain, tapi karena angkot-angkot ngetem ini. Nah, di sisi lain, tapi juga kita nggak bisa menutup mata dengan supir-supir angkot ini. Ada alasan kenapa dia ngetem. Alasan dia ngetem karena dia kejar target, kejar setoran gitu. Nah, ketika dia kejar setoran, hari itu dia nggak dapat setoran, dia punya bos, ya bos itu juga akan mengurangi rezekinya. Nah, akhirnya kita ambil solusi di situ. Nah, ini salah satu contoh hal yang di mana peran TGPP itu berkolaborasi dengan SKPD maupun juga pihak-pihak terkait. Nah, di dalam itu kita akhirnya ambil solusi bagaimana supaya target setorannya si supir ini juga aman, tapi juga tidak perlu ngetem. Akhirnya kita ambil solusi memanfaatkan sistem digitalisasi dan integrasi. Jadi sistem digitalisasi ini yang kita manfaatkan adalah sekarang udah nggak pakai lagi nih pakai cash, jadi pakainya sistem tap. Nah, si supir ini semuanya kita gaji flat selama sebulan, tiap bulannya gitu. Jadi nggak ada sistem tarik setoran segala macam. Nah, bagaimana ceritanya tentang si pemilik mikrolet ini atau angkot-angkot ini, itu pun juga kita buatkan sistem paymentnya tersendiri. Jadi setorannya aman, terus dari gitu si penarik, si supir ini pun juga punya pendapatan yang aman setiap hari. Jadi nggak ngetem lagi mereka, muter aja ngerit. Nah, itu juga nggak berhenti sampai situ. Ada selain angkot kan ada Transjakarta, ada yang lain. Nah, ini kita bangun integrasinya. Jadi bagaimana misalnya jutan dari Jakarta Timur mau ke Jakarta Selatan,
memakai angkutan umum atau transportasi umum yang harusnya kan mempercepat, membuat praktis gitu. Orang nggak kebingungan gitu. Jadi turun di sana udah tahu nih mau naik apa, nanti dari sana lagi udah tahu mau naik apa. Jadi itu yang kita bangun sebenarnya. Bagaimana itu semuanya terintegrasi. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Kalau dulu kita masih lihat rutenya Transjakarta kemana, rutenya Microled kemana, terus ada juga misalnya ojek online atau ada kendaraan-kendaraan online lainnya juga nggak sesuai sama rute gitu. Nah sekarang itu yang mau kita bangun supaya gimana caranya mengalihkan orang mau dan nyaman ke transportasi umum. Kita nggak bisa kita paksa orang untuk beralih ke transportasi umum kalau orang nggak yakin dia bakal aman dan bakal nyaman di situ. Nah makanya kita siapkan dulu fasilitasnya. Baru pelan-pelan kita ajak masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Sebelum kita tutup nih podcast Sahabat Monitor Indonesia Podcast ini, Bang. Kira-kira apa pesan yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat DKI Jakarta sebagai anggota TGUPP Provinsi DKI Jakarta? Kami persilakan, Bang. Berat ini. Udah macam pejabat politik aku. Pesannya sebenarnya pertama untuk anak-anak muda ya. Untuk anak-anak muda jangan pernah takut. Sering tuh kita terjebak kalau mau berbuat itu merasa bahwa aduh nanti saya melakukan ini dampaknya seluas apa ya. Sebenarnya hal besar itu terjadi karena ada hal kecil. Dimulai dari kecil secara konsisten, lama-kelamaan dia akan bertumbuh akan berdampak. Nah, dampak itu yang akan nanti sesuai dengan prosesnya akan juga punya grafik yang terus naik gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk berbuat. Tadi juga kalau mendengar misalnya kayak, aduh saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya jadi jabatan ini gitu. Gali, belajar dan gali informasi dari yang berpengalaman, lalu lakukan gitu. Jangan kebanyakan mikir deh. Karena biasanya kebanyakan mikir itu nggak akan jalan. Nggak jalan. Terus terkait dengan TGUPP-nya, ya sebenarnya saya lebih ke merasa bersyukur sih. Merasa bersyukur bisa terlibat langsung, bisa merasakan langsung, bisa belajar banyak. Di awal saya sebagai TGUPP itu saya sampai 3 hari nginep di Balai Kota. Mempelajari semua aturan, dasar hukum, substansi, segala macam gitu. Karena saya merasa ya tadi, sebagai anak muda diberikan amanah, dan amanah ini juga amanah yang punya dampak banyak orang gitu, punya dampak satu Jakarta. Salah saya menentukan atau memberikan masukan akan jadi dampak yang salah. Nah, yang selanjutnya terkait dengan tadi yang menyampaikan bahwa ya saya mohon sekali itu untuk bisa dilihat secara objektif bahwa kita sebagai TGUPP itu bertugas dan menjalankan amanah bukan dengan santai atau bukan dengan rileks gitu. Banyak tantangan dan banyak kendala, dan itu kita jawab sampai hari ini gitu, dan insya Allah akan kita tuntaskan di masa akhir jabatan kita tanpa mengurangi penilaian-penilaian lain dari teman-teman di luar sana yang menyampaikan bahwa kita tidak berbuat atau kita kurang berbuat. Tapi saya rasa sih, saya melihat langsung teman-teman dan saya melihat langsung rekan-rekan bagaimana mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Bahkan banyak di antara kita yang tidak terlihat gitu, yang orang nggak tahu itu hasilnya dia gitu. Nah, seringkali juga kita sebenarnya minim dari apresiasi tapi full dari caci maki. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya nilai dan warna yang bisa saya pribadi lihat selama bertugas di TGUPP itu, saya bisa belajar dari banyak tokoh, dari banyak keputusan, dan nggak semudah itu ternyata mengambil kebijakan di Jakarta. Nggak semudah itu juga menyerap aspirasi di Jakarta, dari hal kecil sampai hal besar. Bayangkan saja kalau kita bicara hal kecil aja, masalah penertiban misalkan, penertiban pedagang kaki lima, penertiban apa, selalu ada kepentingan di situ, dan itu yang membutuhkan waktu, bahkan nggak sedikit dari tingkat stres yang kita dapat gitu. Jadi pengalaman yang sangat berharga itu yang ya mudah-mudahan
di kepemimpinan Gubernur Jakarta selanjutnya itu bisa terus berjalan. Yang kurang mudah-mudahan bisa ditingkatkan, yang selama ini sudah berjalan dengan baik bisa dipertahankan. Itu sih harapannya, dan Jakarta bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan kita bersama Bang ya, karena bagaimanapun juga masyarakat DKI Jakarta ini kan ada kurang lebih 10 juta penduduknya. Oh iya. Banyak permintaan, banyak kebutuhan, dan saya pikir tentu punya dinamika sendiri lah untuk melayani masyarakat sebanyak itu ya. Terima kasih Bang Gian, salam sehat, sukses selalu. Semua harapan kita terwujud. Mantap.